kekayaan kita adalah CP itu, pengalaman itu gudang kekayaan kita. Makanya ya berseriuslah berkarya sehingga orang dia terketuk hatinya untuk hire kita untuk menggarap proyek-proyek. Pak Made, boleh kita langsung masuk ke sesi acara kita hari ini, Pak. Boleh diceritakan nggak sih, Pak, mengenai awal terbentuknya Rekamasa Arsitek ini, Pak? Awal terbentuknya Rekamasa Arsitek ya, itu saya bangun Rekamasa ini bersama teman satu kantor di Bali, Legend dulu, yang duduk Koridor. Ya, karena kita waktu itu belajar sama Pak Yoko Saro, waktu itu kita belajar sama-sama dari tahun 89, tahun 94 kami keluar di situ dan kami mendirikan PT Rekamasa bersama partner kami dengan Sarjana waktu itu. Nah, seiring berjalannya waktu, tahun 98 mengalami ada resesi ekonomi di Indonesia, akhirnya kami berdua menempuh jalan masing-masing. Pak Nengahnya berjalan dengan membuat studio yang disebut Studio 83, nah saya yang melanjutkan Rekamasanya. Dari situ awalnya ya tekad kita membangun konsultan bahwa karena kecintaan kita ya sebenarnya dengan dunia arsitektur itu. Diawali dengan saya mencoba meminjam satu ruang, ada teman yang memberikan satu ruang saya untuk sebagai kantor Rekamasa, karena waktu itu belum ada kemampuan untuk mengontrak. Kalau rumah ada, cuman tekad kami waktu itu kantor harus di luar rumah, biar bisa membedakan antara kantor dan rumah. Itu yang saya ini. Jadi dari situlah mulai ada ya satu order kecil-kecilan. Dari awal itu kita akhirnya bisa mengontrak satu kantor. Nah, di awal tahun 95 kita tahun 95 kami ikut terlibat dalam membuat proposal master plan di Bali seluas 650 hektar. Nah, waktu itu kami sebagai pemula, tentunya proyek sebesar ini kami sadari tidak mampu melaksanakan. Akhirnya dari pihak owner juga mencari konsultan asing. Itu kita undang 3 konsultan asing dari Amerika sama 2 dari Australia. Kita tenderkan gitu, kita bidding. Akhirnya dari situ kita memutuskan satu konsultan yang akan menjadi partner kita. Gitu. Akhirnya saya waktu itu menyusun master plan, ya, diskusi antar negara. Waktu itu masih lewat fax email ya, waktu itu belum ada email. Fax email yaitu gambar master plan-nya, ukuran gambarnya ukuran triplek itu kita sambung-sambung jadi ukuran A3 yang kita sudut-sudutnya kita kasih nomor ya gitu. Kita bisa usia dari Australia, jadi bagian ini bagian seperti apa gitu. Ya, dari semangatnya itu akhirnya ya saya harus berangkat ke Australia karena banyak waktu kita tidak dalam diskusi itu kurang efektif. Akhirnya saya bersama teman berangkat ke Australia, dalam 2 minggu kita beresin master plan. Ada rapat-rapat rutin juga karena tim master plan banyak sekali konsultan yang terlibat dari berbagai negara. Jadi akhirnya di situ kami mendapat pengalaman membuat master plan dan juga belajar melihat seperti apa sih resort di Australia itu. Jadi ya, kawasan-kawasan besar yang lingkungannya tertata. Nah, di situ kami belajar. Akhirnya kami memberanikan diri. Divisi kami itu ada master plan-nya di depan. Jadi di bidang yang kami tangani di Rekamasa saat ini adalah master planner, arsitektur dan interior. Kebetulan istri saya sendiri, mungkin Mbak Zisa, Pak Bayu kenal. Ya, halo Bu Novi. Yang memegang. Dan dari situ ya kita awali dari proyek itu, Bali beberapa proyek kita kerjakan, mulai ada proyek villa di Bali, biasa mulai dengan villa-villa. Nah, dari situ beberapa proyek kita rupanya ada orang yang melihat. Dari situ mungkin tertarik di apanya, gitu. Akhirnya kenalkan salah satu calon klien waktu itu dari Malaysia, salah satu Sultan Pahang, keluarga Sultan Pahang, dan saya kenalkan. Akhirnya saya disuruh terbang ke Malaysia, saya melihat lokasinya,
Dan waktu itu saya sudah membawa skate. Beliau kaget juga gitu. Karena waktu itu dikasih gambar berupa GS ya dengan kontur seadanya. Saya bayangkan, nah kalau sekarang mungkin bisa di searching lewat Google ya. Ya ini konturnya kelihatan. Ya. Kita bawa aja, kayaknya dia bilang ceritain tanah miring, saya bawa, dia kaget juga, saya bawa skate di tanah miring. Kok bisa Pak Made tahu gambar tanahnya seperti ini bentuknya? Beliau lupa, beliau sharing pasang gambar tanah, bukan gambar kontur. Akhirnya dari situlah ada kecocokan, akhirnya berjalan gitu. Dari seiring berjalan waktu, proyek di Bali pun karena proyeknya cukup besar, jadi banyak teman-teman konsultan asing yang melihat proyek kita waktu itu ya disebut Bali Catugraha, banyak konsultan asing yang melihat, banyak orang-orang ternama juga melihat. Dari situ juga kita kenal beberapa orang klien gitu, ya ada yang dari Inggris menawarkan kita proyek di California. Nah dari proyek besar itu juga di tahun awal 98 kita ditawarkan bekerja sama dengan arsitek Malaysia untuk menggarap satu proyek di Antigua dan Barbuda, jadi di luar Amerika lawan itu. Nah, proses berjalan, akhirnya sayang tahun 98 krisis multidimensi bukan Indonesia semua ya, negara Asia turun, akhirnya kebetulan ownernya juga dari Malaysia, akhirnya proyek itu terhenti sampai sekarang. Ya itu pengalaman saya, akhirnya ya kita tidak diam di situ, ya terus berjalan. Jadi kita ngalamin pasang surut di tahun 98, kita mengalami fase seperti sekarang nih, ya grafiknya turun, dan malah waktu itu ya tak sampai tahun 2000 masih sampai di bawah sekali, dan tapi kita mulai lagi. Saya tetap konsisten bahwa saya harus tetap di arsitektur, saya tidak mau beralih profesi, karena saya yakinin bahwa akan bisa kembali bangkit. Sama seperti ini bagi teman-teman, jangan pantang menyerah. Apapun kejadian seperti ini kita tekunin saja, pasti akan nanti kembali. Karena ini siklus apa namanya? Kalau secara ekonomi siklus 10 tahunan. Sebelum 98 ada dulu 90 saya ngalamin juga sebelum masih terjadi Bali Legend, ngalamin proyek selesai, hotelnya perang teluk. Jadi ya ekonomi kembali turun, tapi kembali bangkit lagi. Ya itu yang saya. Nah sekarang kami di Rekamasa, kami kecilkan timnya, jadi hanya mengambil skop itu aja dengan 10 orang. Ya bersyukur ya sampai saat ini kantor masih buka ya. Jadi amin Pak. Walaupun masih kadang-kadang gajiannya masih buka sedikit terlambat gitu. Di sini tapi anak-anak masih cukup semangat karena ya. Ada tawaran-tawaran juga, kita tidak diam ya. Sampai ada beberapa di Sri Lanka pun masih ada sekarang proyek kita tanganin dalam proposal. Ya, jadi masih bisa kita tanganin dalam masa-masa seperti ini. Syukur masih ada kegiatan gitu. Kira-kira awal dulu. Nah, Pak, saya tertarik buat ngebahas yang ternyata banyak dari orang-orang asing ya Pak ya, yang tertarik sama desain Pak Made yang Bapak buat tuh Pak. Kalau menurut dari mereka, akhirnya mereka tertarik itu karena apa Pak? Mungkin karena Pak Made mengangkat dari sisi desain Balinya yang unik, atau memang ada mungkin kelebihan dari Rekamasa atau Bali Legend pada saat itu Pak, untuk bisa langsung menangkap apa yang diinginkan oleh klien gitu Pak. Ya. Sama pertanyaan satu lagi adalah proyek apa aja sih Pak yang sudah pernah dikerjakan oleh Rekamasa Pak sebetulnya? Ya. Jadi gini, mungkin menarik sekali ya, kekuatan apa yang membuat Rekamasa dipilih itu. Artinya begini, waktu itu mungkin momentum ya, Bali ya waktu itu menjadi pusat turis ya, mungkin pusat turis dunia ya. Jadi orientasi orang untuk hospitality ke Bali, termasuk di teman-teman arsitek di Malaysia, orientasinya ke Bali. Nah, kita waktu itu beberapa tempat di Malaysia, juga ada beberapa tempat di Langkawi, di Kuala Lumpurnya. Jadi setiap tempat kita punya partner yang berbeda, konsultan yang berbeda gitu. Jadi memang Bali sebagai rujukan waktu itu hospitality. Yeah. Ya itu keunggulan kita di sini karena kita memegang lokal jenisnya, kekuatan lokal daripada arsitektur Bali itu dasarnya. Nah, kami bersyukur dapat ya berkolaborasi jadi kerja di Bali Legend. Pak Yoko Sara ya termasuk suku saya, master beliau sangat kuat sekali dalam proses pencarian kekuatan lokal daerah. Malah karya-karya beliau belakangan ini banyak yang menjadi trending gitu
di kalangan kita Iya. ya, Bali. Jadi banyak jadi rujukannya gitu. Jadi beliau orang yang sangat kreatif. Jadi saya bersyukur sekali dapat bergabung sama beliau. Jadi ya sedikit mempengaruhi lah arah aliran saya. Kira-kira begitu. Diskusi yang menarik nih Pak, kalau kita memperlihatkan desainnya Rekamasa ya Pak ya. Ya. Nah, Rekamasa mempunyai motto, jadi karya-karya kita yaitu jadi unusual, natural dan unik. Ya, unik, unusual, and natural. Yaitu yang kita buat. Jadi kita mencoba membuat karya-karya kita yang tidak biasa. Ya, seperti dalam skate itu kami coba studi arsitektur daerah Flores, gitu ya. Kita selalu mengambil lokal genius daripada daerah-daerah dimanapun kita berkarya. Kita mencoba mengambil itu ya diangkat dengan fungsi-fungsi kekiniannya, gitu. Jadi yaitu unik, tentunya kita di setiap karya kita kasih selipkan pesan-pesan dari kita, misi dari kita. Ya natural, ya saya mencoba membuat karya-karya yang tidak terlalu kontras dengan alam, tapi masih sifatnya natural, mungkin dari tampilan bentuk, warna itu tidak terlalu mendalam, jadi masih blended dengan alam lingkungannya kira-kira. Ya, ini tim dari Rekamasa Arsitek ya Pak? Ya, di tim yang masih ada sekarang, jadi ada 10 orang, ya termasuk itu ada interior istri saya dan anak saya juga sudah arsitek. Yang Ibu Raka itu ya anak saya yang sudah di studio. Ya. Oke. Sudah ada generasi kedua sekarang. Nah, ini beberapa pengalaman proyek. Wow. Ya, kebanyakan sih proyek-proyek saya jarang proyek pribadi, kebanyakan banyak company ya. Oke. Nah, ini saya penasaran dengan achievement-nya Pak, dapat bronze medal dari IAI Award tahun 2016 Pak, mengenai Bali Royal Hospital. Ya. Oke. Ya, itu pengalaman saya mendesain yang paling sulit ya, mendesain rumah sakit ya. Ya, tapi syukur bisa terlewati ya, mendapat penghargaan medali perak pada zaman itu. Yang sekarang termasuk menjadi rumah sakit yang ya cukup populer lah di Denpasar, sangat senang guys. Nah, dari situ kita membawa konsep sebenarnya dari hospital ke hospitality. Bagaimana merubah paradigma hospital rumah sakit yang menyeramkan itu menjadi hospitality yang menyenangkan, jadi ringan. Lebih nyaman, iya. Fasilitas-fasilitasnya, termasuk warna-warna yang masuk pun tidak lagi identik dengan warna putih, warna hijau. Jadi kita rubah semua konsep di situ. Jadi pengalaman di rumah sakit ini memang satu kesempatan yang sangat luar biasa buat saya belajar tentang hospital ini. Nah, ini proyek saya yang di Malaysia, yang di Villa Tab, yang sekarang berkembang, tadinya jadi villa pribadi, sekarang menjadi hunian, dikembangkan ke bawah, menjadi sekarang namanya The Royal Chulan Sheraton, ya, jadi proyek, jadi dikembangkan menjadi. Ya, jadi main buildingnya tetap masih di sini, jadi sebagai lobby, jadi ini kembangkan ke bawah menjadi beberapa kamar lagi. Ya, jadi konsepnya kita bawa ini masih nuansa Bali tropical kuat sekali. Ini dan gelap dan terang yang saya pakai luar biasa kuatnya sekali. Warna putih sama warna coklat. Nah, ini yang saya bilang tadi saya bawa ini. Nah, ini proyek saya di satu geraha indah yang saya bilang tadi, proyek master plan yang kita kerjakan bersama di Australia. Ini gambar gerbang, kalau lewat ke satu mungkin kelihatan ini gerbang utama ini. Jadi kita garap tahun 95. Nah, sekarang proyek ini hanya bisa berjalan 400 hektar dari 36 full bob yang terencanakan, akhirnya direvisi menjadi 18 full. Nah, dari sinilah cikal bakal kami mengembangkan divisi dari visi master plan. Akhirnya karena proyek nah, ini dibuat divisi rencananya master plan ya Indah Pak. Resort ini apa aja Pak nanti di dalamnya Pak? Jadi secara garis besar dibagi menjadi 3 kawasan, jadi kawasan dengan kebatasan rendah, kebatasan medium, dan kepadatan tinggi ya. Jadi kebatasan rendah ini ada di kawasan di depan ini, fasilitas perhotelan, ada kondominium, yang kepadatan sedang ada villa-villa, jadi yang villa-villa di samping lapangan golf, dan kepadatan tinggi ini di atas, jadi berupa perumahan. Jadi sebagai konsep yang mendukung daripada kawasan. Karena menariknya waktu itu begini,
sebelum mengembangkan ini saya berdiskusi dengan Ketua Direktur BTDC waktu itu Pak Nadir Syah. Beliau sangat banyak sekali memberikan masukan bahwa munculnya rumah-rumah di sepanjang jalan antara Ngurah Rai menuju Nusa Dua itu muncul perkembangan karena tidak menyediakan dulu tempat bermukim untuk masyarakat yang bekerja di situ gitu. Jadi kalau dilihat dari duduk di atas di sekitar Hotel Amandusa, kalau sebelah kanan kita lihat kawasannya bagus sekali tertata rapi, tapi sebelah kiri 11 pagar aja sudah kayak kacau sekali menatakannya. Nah dari situlah menginspirasi kami mengembangkan satu kota pendukung, yaitu kota pendukung di sini untuk menunjang kegiatan daripada di sini. Di sini juga kami di ini mencoba masukkan unsur-unsur Bali, mungkin balik sedikit. Kota kami adalah kota ini adalah kota yang ada di Bali, pastinya. Maka di sini saya poros kemudian utara selatan kami coba tetap pertahankan di sini dengan menempatkan patung catur muka yang ada di dalamnya di sini. Dalam bentukan lekukannya ini pun sangat unik. Jadi kita membelah bukit. Jadi terinspirasi saya dari suatu tarian Bali ya dalam pertunjukan Bali. Sebelum penari itu keluar biasanya korden namanya, kalau di Bali namanya clear, penutup ininya sebelum ke panggung. Nah di situ biasanya dibuka secara perlahan-lahan. Nah para punakawannya ini sudah bercerita mengenai lakon yang akan keluar itu apa gitu, dikeluarkan sedikit, jadi diarahkan narasinya kemana nih, lakonnya jahat atau baik gitu. Nah sudah diarahkan dari situ, sudah dibawa suasana. Nah itu yang saya menginspirasi membuat satu bukaan secara pelan-pelan. Akhirnya setelah melewati masa ini plong kelihatan semua ada apa yang ada di bawahnya, kira-kira begitu konsep awalnya. Nah, ini tadi saya cerita proyek Bali Royal Hospital yang di Bali dikenal dengan BROS ya. Ya kita mencoba dari tampak menampilkan warna-warna yang agak boleh dibilang ya tidak biasanya di Bali gitu. Untuk bangunan di kawasan pemerintahan. Saya meminimalis sekali namanya ornamen-ornamen ukiran karena ya konsepnya hospital ya harus higienis bersih ya. Saya hilangkan itu, kalau ada pakemnya masih dapat pakem Bali lah. Ya kamar-kamar sudah mulai kita mainkan warna-warna ini yang agak tidak lagi warna putih, itu masukkan kafetaria di dalamnya, ada salon juga sebagai memberikan kemanjaan kepada pasien maupun pengunjung. Nah ini yang mendapat Bronze Award tahun 2016. Pada saat mengerjakan rumah sakit ini Pak, itu ada kendala-kendala lain nggak Pak yang mungkin biasanya menghitungkan mendesainnya sebuah proyek yang yang cantik gitu kan. Kalau rumah sakit kan lebih ke fungsional gitu kan Pak ya. Ya kita berusaha, ini saya diajak sama teman kebetulan yang punya ini juga teman arsitek gitu ya. saya ayo siap, ini tantangan gitu kan. Saya selalu buat tantangan itu senang sekali ya. Jadi tantangan ya. Sepanjang perjalanannya itu ya kita banyak belajar hal tentang komunikasi ya, menghargai orang segala macam. Kadang-kadang kita merasa diri benar menurut teori kita, kadang-kadang di sisi situnya belum tentu gitu ya. Nah, ini cukup menarik saya sampaikan di sini. Kita diskusi dengan dokter senior yang bergabung dalam rumah sakit ini. Saya menempatkan ruang OK itu di bawah dekat dengan ICU. Ruang OK ini yang mana nih Pak? Yang warna hijau? Ruang operasi Pak. Ruang operasi. Oke. Ruang operasi. Beliau tidak mau. Karena analisa kami menurut kedekatan sirkulasi dan apa itu lebih dekat ke situ dia tempat ruang OK. Beliau tidak mau. Alasannya apa? Karena hampir semua ruang OK di Bali katanya rumah sakit yang ada pipanya bocor. Loh, kalau masalah pipa bocor itu bukan masalah analisa ruang atau masalah arsitek, tapi masalah teknis yang tidak benar saya. Akhirnya saya ngotot, ada nggak literatur atau dokumen yang menyatakan ruang OK ini harus di atas. Akhirnya rapat itu jeda Pak 2 minggu Pak. Tidak ada jawaban. Saya break dari situ. Akhirnya dipanggil oleh pemilik rumah sakit. Saya disuruh mengalah. Oke. Dia ini senior, gitu. Dia ini senior di tatanan di kedokteran di Bali. Kita harus hargai itu. Ya kalau memang itu alasannya saya terima.
Tetapi konsekuensi dari itu bahwa lift pasien akan flow-nya sangat tinggi, naik turunnya. Itu berakibat terhadap cost operasional. Kedua, akan menimbulkan ruang baru lagi di atas, yang ruang pendukung daripada ruang. Akhirnya beliau setujui, tidak masalah kita buat kan. Akhirnya berjalan seperti sekarang. Saya yang ngalah. Itu memang sesuatu memang seperti tadi Pak Made bilang ya, nggak semuanya apa yang kita pikirkan itu selalu benar dan selalu tepat gitu. Jadi tetap dan kita juga orang super, kita harus bisa mendengarkan. Belajar mendengarkan itu nggak gampang. Itu belajar Pak. Sebagai mendengar itu nggak gampang. Kadang-kadang kita suka ngekat bicaraan orang kan gitu. Nah, di situ kita juga. Awalnya saya agak nafas itu, tapi akhirnya sama iya betul juga. Ya, terima saja biar ini berjalan semua kan di situ negosiasinya. Tapi cukup lapang, cukup lapang semuanya ada yang menjembatani artinya kepentingan biar berjalan. Iya. Ya, buktinya mendapat penghargaan malah di sini Pak ya. Ya syukur. Nah ini tadi proyek kami yang di Karimun itu resort yang sudah berjalan akhirnya karena satu owner akhirnya di sini kita membuat master plan-nya. Proyek ini proyek galangan kapal di Karimun karena di daerah sini ada beberapa galangan kapal di Karimun. Di sini ada perusahaan galangan kapal juga sebelahnya ini. Nah di sebelah ini juga ada perusahaan Prancis namanya Saipem. Di komplek galangan kapal Pak di sini. Kenapa di sini dijadikan galangan kapal Karimun sekarang? Karena Singapura, Sembawang sudah tidak ngambil lagi kerjaan galangan kapal. Jadi biar jadi bersih dibawalah ke di sini. Karena di Batam juga di daerah Sekupang sudah penuh sekali galangan kapalnya. Akhirnya melebarlah sampai ke Karimun. Karena kan seperti kita tahu Selat Malaka itu ya. Lalu lintas pusat kapal dunia lalu lintas paling terpadat di situ. Jadi memang di sini menunjang sekali untuk industri ini. Saya juga nggak ngerti kok sampai biasanya di resort saya membantu membuatkan master plan galangan kapal. Nah, ini gimana ceritanya nih Pak? Ini kayaknya menarik banget nih Pak. Karena gini, kita pingin, owner bilang saya pingin juga karyawan yang tinggal di sini ya senang lah, tidak suasananya pabrik kan keras ya. Saya mencoba mengatur flow lalu lintas, ada lewat air segala macam, ada di sini ada komplek perumahan karyawan di belakang ini. Ini air kita tata, ada tempatnya di komplek rumah di karyawan, ada tempat pemancingan seperti dia biar tidak terlalu, ini industri ini kan keras Pak. Setiap hari kita berurusan dengan karyawan itu urusannya dengan plat baja, laser gitu ya. Jadi paling tidak dalam jedanya ada tempat-tempat yang inilah tempat-tempat yang bikin mereka nyaman ya Pak. Ya. Termasuk kita ada desain beberapa villa, cuman belum dibangun untuk manajernya apa gitu. Villa di situ. Nah ini kantor-kantornya yang awal sudah dibangun. Jadi, nah ini Prasana Villa. Nah, ini juga menarik sekali nih kalau saya cerita sharing ya. Kadang-kadang pada waktu itu saya membuat desain bangunan ini, hampir setelah selesai dipasarkan oleh klien, hampir dalam 6 bulan hanya laku 2 villa. Dari, kalau tidak salah 23 villa yang ada di sini. Setelah jadi itu Pak ya, setelah rampung Pak ya? Sebelum rampung, jadi sudah mulai dibangun sebagian, tetapi proses penjualan hanya laku 2. Nah, ownernya sampai sempat mempertanyakan, ini pasti desainnya nggak benar nih. Pak Made desainnya pasti salah. Kenapa begitu Pak? Saya 2 bulan sudah nggak laku. Mungkin saja bisa Pak, saya bilang. Nah, sekarang kembali ke Bapak, segmennya kemana? Saya kembalikan ke segmen ini. Akhirnya dalam, kalau nggak salah mungkin berapa bulan lagi, 2 bulan apa? Ada orang membeli semuanya Pak. Semuanya dibeli oleh satu orang, company. Akhirnya yang beli 2 itu dikembalikan uang, kembali untung gitu istilahnya. Nah, akhirnya di-manage menjadi sendiri menjadi Prasana Villa ini mungkin di bisa. Jadi di-manage seperti itu dan kelasnya dinaikkan. Akhirnya kita dari sudah yang terbangun itu instalasinya pun kita rubah lagi karena kelasnya naik Pak. Material finishingnya berubah lagi gitu. Nah, itulah seninya. Kadang-kadang kita
jangankan apalagi di master plan gitu ya, di building ini aja setiap saat bisa mengalami perubahan. Karena begitu perubahan segmen, kita harus berubah semua. Baik masa finishingnya, kualitas daripada mechanical electricalnya itu harus berubah juga gitu. Nah itu ya pengalaman-pengalaman itu yang kadang-kadang, karena kalau saya yakinin ya dalam desain itu tidak ada yang benar dan salah. Mungkin ada yang baik dan kurang baik gitu. Yang jelek mungkin tidak ada, karena semua yang mendesain itu sudah prosesnya lulus paling tidak S1 gitu. Nah, paling tidak sudah mulai proses itu, cuman ya mungkin kurang tepat gitu istilahnya. Bilang desain saya waktu itu desain pemadam mungkin salah gitu. Ya saya bilang mungkin saja, karena mungkin ya mungkin enggak kan gitu. Dan buktinya terjual bisa. Cuma apa akhirnya karena desain saya jelek aja bisa terjual ini. Itu kan artinya gimana kalau bagus kan itu. Nah, itu artinya saya tidak mempertanyakan itu, tapi itu buat kita, buat sharing sesama profesi itu penting sekali. Kadang-kadang di judge jangan pernah kecil hati. Kita sampai apalagi yang sudah ber-SKA itu sudah prosesnya 13 kompetensi sudah dilalui. Jadi jangan diragukan lagi lah gitu. Ya masalah seni desain itu masing-masing punya. Ya itu yang jadi perlu pede saja gitu ya. Pede aja. Pak Made tadi kan sempat Pak Made bilang di pertengahan jalan ketika ada perubahan segmen itu akhirnya berubah lagi desainnya. Berarti arsitek itu harus luas dan harus bisa membaca situasi yang ada berarti ya Pak? Betul. Makanya tanpa kita harus update informasi terus. Tidak bisa kalau kadang-kadang kan ada beberapa senior. Saya sudah anggota IAI itu tahun 76, tapi nggak pernah ngikutin kegiatan, nggak pernah update. Ya otomatis kita sekarang 3 tahun aja keanggotaan kita udah gugur kan, harus diperpanjang gitu. Ya sering, nah itu kenapa seperti ini katalog pro di sini memberikan informasi yang terupdate buat kita yang dengan gampang kita bisa akses kan. Kalau dulu kita kumpulin brosur, udah pilah-pilah brosur lantai, brosur ini ditapnya. Nah, kita tapi begitu gantian kita mencari, karena kita banyak orang, coba ambil bunda ada entah kemana mungkin dipikir. Nah sekarang kalau sudah dengan katalog pro kan tidak mungkin begitu, tinggal klik, tinggal ini masukkan semua informasi ada di situ kan gitu kira-kira. Ya itulah katalog pro. Resort orang datang kan untuk bersenang-senang ya, bersenang-senang di sana. Santai menikmati resort itu sendiri, menikmati pemandangan. Ya kita harus bisa memberikan suasana yang lapang, lega, nyaman, duduknya pun enak gitu. Nah di sini kebetulan proyek yang di Sri Lanka kan kita ada di ketinggian. Jadi kita duduk di sana tuh sudah dari semua sudut kamar atau lobi kita bisa menikmati pemandangan itu. Jadi kita tidak terlalu ruwet membuat ornamen atau pernak-pernik ada di dalamnya. Itu kita cukup memberikan, mengemas, memframe daripada pemandangan-pemandangan itu. Nah seperti di sini, karena ini bangunannya di atas tebing, jadi pengunjung tidak akan bisa menikmati bangunan itu dari site itu sendiri. Dari sosok tampak itu tidak bisa akan dinikmati. Makanya kita buka buat satu bukaan, bukan semua bukan. Jadi dari kamar mandi dia bisa ngelihat pemandangan dari ini, di kamar-kamarnya nih dari di sebelah ini samping juga dia bisa melewat pemandangan hampir 360 derajat pemandangannya. Kalau belakang ke gunung, kalau ini ada lembah sampai ada danau-danau kelihatan seperti di belakangnya. Benar-benar tebing nih Pak ya ini. Dan warna pun saya mau main satu warna karena dari arah bawah bulannya ada akses ke bawah jalan dia kelihatan sangat mencolok sekali dari bawah, jadi alamnya kelihatan saya ikonik sekali sendiri di bawah. Ini kebetulan diambil gambar dari helikopter. Ini dalam proses pembangunannya. Nah, gedung ini sampai saat ini memang di sini masih ada tunggakan belum selesai kerjakan dalam on progress. Gedung ini dalam tebing Pak, tebing langsung. Nah, di sini kita bisa menikmati ruang dinginnya alam di sana, air sana. Makanya kita sana ada batasin semua ini gelas semua. Maksimal jadi semua pemandangan bisa dinikmati dari setiap sudut ruang. Ini ada challenging dari pekerjaan nggak Pak? Misalnya mungkin ketersediaan material atau mungkin masih terbatasnya pekerja-pekerja untuk mengaplikasikan desainnya Pak Made misalnya kayak gitu Pak pada saat di Sri Lanka ini Pak.
ada sekali Pak. Seperti misinya awalnya tadi kan sebenarnya site ini awalnya ini accident sebenarnya. Nah, awalnya kita mau dipakai site office dari resort yang 200 hektar, akhirnya kita bangun resort dulu di sini adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Karena memang masyarakat di sekitarnya ada memang beberapa hotel di seberang-seberangnya memang masih hotel-hotel lama gitu ya. Belum dikelola dengan manajemen yang bagus. Tapi di sini ada unsur edukasi kepada masyarakat. Itu jadi itu otomatis dari aspek pembangunannya pun karena kita memasukkan bangunan modern ke sini. Jadi ada beberapa kendala memang masyarakat di sana, kebetulan di daerah itu kurang. Memang kalau sampai ke Colombo main sudah banyak sekali. Engineer juga banyak di Sri Lanka. Akhirnya ada beberapa demi efisiensi dan kemudahan kita mendatangkan tenaga dari luar untuk di pemasangan kaca kita ngambil dari Cina Pak. Kebetulan ya jendela kita ngambil dari Cina. Termasuk yang unik juga ini mungkin agak kaget mendengar panel dalam lobi itu yang bentuk ukiran Bali itu kita buatnya di Cina Pak. Yang bentuk dari ya. Nah, jadi buat di Cina, dicetak di sini ada paper persis seperti batu muntilan diukir. Jadi tinggal assembling aja jadi seperti. Ya, termasuk kita membawa tadi misi kita dari Bali. Kebetulan kita bawa satu panel Ramayana. Panel Ramayana, mungkin nanti bisa dilihat di bawahnya. Panel Ramayana kita bawa ke sana untuk memberikan pesan kepada orang di sana bahwa Ramayana ini adalah cerita di tanahnya dia, India sama Sri Lanka. Dan itu heritage-nya ada di kita di Indonesia. Hampir seperti di Bali, gerak tingkah laku kita dilandasin oleh epos-epos itu kan. Ramayana Mahabharata kalau saya ini. Kalau ini saya Ramayana karena setting kejadiannya cerita itu ada di daerah situ. Nah, kita bawa, dia kaget juga. Dia punya itu hampir tidak. Kadang-kadang orang punya tidak ini Pak, tidak nyadar dia punya kekuatan, tapi orang lain dah yang lihat. Nah, itu saya lihat di situ. Nah, makanya kenapa saya bawa panel itu dari Bali, furniture termasuk ukiran Jepara, karena itu cara misi kita sebagai arsitek memperkenalkan budaya arsitektur kita ini keluar gitu. Karena di luarnya kita tidak bisa kita bikin seperti Bali, seperti ini mungkin stop di sini ya, seperti ini. Ya, ini juga lokalnya kita ambil ya. Seperti ini namanya burung gala ya. Jadi ini semacam namanya batu bulan. Sana kita tetap angkat ini biasanya ada di kuil-kuil atau ke istana. Yang ini sebagai lambang kemakmuran atau sebagai pelindung daripada niatan kurang baik terhadap ini biasanya ada di kuil-kuil seperti ini. Ini seperti di kita di Indonesia kan biasanya gala duara itu ada seperti itulah sisi simboliknya. Kita coba gali itu, kita disampaikan, kita implementasikan di bangunan yang modern. Di samping kali kita mesti bawa pesan, mungkin kali ini kita bawa gebyong dari dari Jepara kita bikin ukiran 2 sisi, dia terheran-heran kok bisa ukir 2 sisi. Nah, seperti ini kita mencari ini ya Pak. Seperti ini kita mencari resource apa yang ada di sana. Tenun-tenun lokal itu dengan karakter warna-warnanya ini seperti ini. Ukiran Alangka Resort ini dibangun dilukis di lantai dengan menggunakan beras warna. Ini dari beras warna. Nah, inilah karakter warna-warna yang ada di sana, termasuk punya tenunan seperti lihat warna-warnanya ini. Warnanya juga punya tenunan ya Pak ya? Punya tenunan lokal. Kebetulan dekat dari proyek kita ini ada semacam home industri tenunan lokal. Nah, dari sini kita coba ajak dia memproduksi seperti membuat untuk bed runner yang ada di sini. Jadi gimana kita mengadopsi potensi lokalnya, kita bawa di sini bahwa pariwisata itu hadir untuk mendukung keberadaan lingkungannya juga. Jadi mengangkat dia sebagai karyawan, produk-produknya dia kita pakai. Jadi terjadi sinergi lah. Jadi hadirnya karya arsitektur itu penting ya buat lingkungan. Gimana mengkomunikasikan itu, bagaimana bisa ngadopsi dengan kepentingan lokal biar tidak menjadi sendiri gitu. Nah, jadi dengan begitu, jadi masyarakat menyambut. Tidak menolak ini. Oh, ada manfaatnya loh ini. Nah, itu yang kita ajarkan sebelum melangkah ke proyek yang lebih besar. Itu cita-citanya. Kira-kira begitu. Pak, saya jadi penasaran kan juga, ini pasti kan area dari Sri Lanka kotanya ke side project
resortnya ini kan pasti cukup jauh ya Pak? Jauh Pak. Jadi kita dari Kolombo sendiri perjalanan hampir 4 jam. Nah itu apakah juga dari pihak klien gitu Pak sampai membuatkan akses dari mungkin dari Kolombonya sampai ke situ gitu? Nah, kalau aksesnya kalau kemudian di sorry, di Sri Lanka itu ya infrastruktur jalan itu bagus Pak. Di kompetensi jauh bagus sekali, dan kebiasaan orang di sana tuh masih angkutan umum itu masih bagus. Kereta apinya masih, walaupun kualitas kondisi kereta apinya tidak sebagus kita, tetapi dia punya rute yang jelas gitu. Busnya juga gitu. Jadi orang biasa berjalan kaki. Untuk menuju bis itu biasa seperti di Singapura gitu. Orang dia jauh jalan kaki menuju halte bis, bis keliling gitu. Kalau kita kan sudah mulai sepeda motor yang banyak. Iya. Jadi tidak ada khawatir. Jadi cuma jarak tempuhnya yang cukup jauh gitu. Hanya di sini untuk VIP kita menyiapkan akses untuk helipad di atas. Nah ini saya menarik desain yang kayak restoran tapi atasnya akar-akar ini nih Pak. Ini ini restorannya klien minta kita bikin suasana jungle gitu. Jadi buat akaran di daun-daun yang seperti itu. Nah ini juga di sini kita akuarium sebenarnya, akuarium besar. Pengambilan dalam ada airnya, ini akuarium besar mengelilingi lobi di atas gitu. Jadi sini kelihatan ini konsepnya jungle Pak. Akar-akaran, dan beliau suka itu ya sudah gitu. Padahal awal saya kok aneh juga gitu. Ya jalan. Nah ini yang saya bilang seperti di sini. Ini panel Ramayana Mahabharata yang kita bawa hari ini. Yang menceritakan tentang kehadiran Ramayana. Ini juga membuat orang-orang di sana buat ya surprise juga ya. Ternyata begitu ininya dihargainya di Bali sebagai panutan penuntun hidup kehidupan orang masyarakat di Bali, Indonesia pada umumnya. Nah ini kita terapkan di Orobi. Nah ini kayak ini sake ini penutupnya nih. Nah ini yang kita buat ini sebenarnya kalau saya nggak visum, ini dicetak di Cina. Ini tampilan kita kasih lampu. Wow. Dia lokalnya nih dari Bali, nih dari Jepara. Kita masukkan ya sini. Keren. Ini area ini posisinya di mana Pak? Pada saat di resortnya itu Pak? Namanya daerahnya Halde-Mule Pak. Jadi dimasuk bagian provinsi Southern provinsi daripada Sri Lanka. Jadi daerah tenggara sebenarnya dari Kolombo. Itu gimana ceritanya Pak tiba-tiba bisa dapat proyek Sri Lanka itu Pak? Karena kayaknya menarik banget itu proyeknya. Ya, jadi sebenarnya proyek bisa sampai kemana-mana itu ya, sampai ke Sri Lanka ya karena kita bekerja di Bali. Ya ngelihat hasil karya di Bali, orang kan di Bali banyak sekali ya orang asing berkunjung ke Bali. Jadi rujukannya apa yang kita kerjakan di Bali itu bisa sampai membawa kita kemana. Kita tadi saya ada tawaran proyek sampai di Barbuda, Antigua itu karena ya proyek-proyek di Bali. Proyek itu sendiri sebenarnya bisa membuat proyek yang lainnya karena makanya dari situ kita yakin kita sebagai profesional ya kekayaan kita adalah CP itu pengalaman itu gudang kekayaan kita. Makanya ya serius lah berkaya sehingga orang dia terketuk hatinya untuk hire kita untuk menggarap proyek-proyek. Oke, Pak Made mau tanya, ada tantangan tersendiri nggak sih Pak mengerjakan proyek di luar negeri Pak? Mungkin dari komunikasinya, terus dari itu materialnya, atau tantangan setiap proyek punya tantangan sendiri. Kadang-kadang proyek di samping rumah kita atau di dalam kota sendiri pun kadang-kadang bisa lebih besar tantangannya daripada di luar negeri gitu. Ya tergantung dari klien gimana komunikasi. Seperti saya ada proyek di Malaysia, di Makassar, ada 3 proyek perumahan yang saya sama sekali tidak pernah saya kunjungin, hanya pada waktu selesai saya kunjungin. Hanya dikirimin data saya, peta lingkungan dari googling, lokasi saya pelajarin, sekarang kan bisa Google Street gitu ya. Iya, betul. Itu sampai selesai saya tidak pernah ke sana. Terwujud juga gitu. Nah, jadi kadang-kadang proyek jauh bukan jadi kendala buat saya, malah mudah.
kadang-kadang proyek dekat kita direcokin, maaf nih kalau ada proyek perumahan gitu. Kan saya jarang ada proyek perumahan pribadi ya. Pernah ngalamin perumahan ya, waktu kita banyak sekali terbuang. Karena kadang-kadang diajak hal-hal yang terlalu detail ya. Diajak nganterin milih keramik ke mall, showroom keramik, setelah itu sudah dipilihin, nggak dipilih juga, dia dipakai juga kan, kita jadi longsor kan. Menurut Pak Made nih mana yang bagus ini, akhirnya dia milih sendiri juga. Bahkan gitu akhirnya. Alah proyek jauh kita bisa kayak tadi, katalog apa kita foto ini nomornya ini kita pakai ini, udah jalan juga gitu. Dengan itu malah yang lokal yang banyak tantangannya ya Pak. Justru saya memang sekarang agak ini jarang sekali ngambil proyek perumahan ya, kendalanya di situ. Saya nggak kuat kadang-kadang laden ini. Berarti sebetulnya arsitek-arsitek yang banyak menangani proyek rumah tinggal gitu Pak ya, itu membutuhkan kesabaran lebih sebetulnya Pak. Ya betul. Kalau proyek pribadi kadang-kadang nggak dikunjungin tuh, proyek saya nggak pernah dilihat padahal kita ada staff yang sering ngontrol. Ya maunya badan kita setiap hari dia ada di sana. Jadi, kadang-kadang kan kita nggak bisa fokus ya, kalau bayarannya bagus, ya kan boleh juga. Ya. Tapi kalau enggak nunut kan kita punya dapur nggak bisa ngepul nanti. GoPro with Catalog Pro. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Made.